Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan bahas tentang syarat-syaratnya sholat dari kitab Safinatun Najah. Faslun syurutus sholati samaniyatun taharatul hadasaini wa taharatu anin najasati fis saubi wal badani wal makani wa satrul aurati wa istiqbalul kiblati wa dukhulul waqti wal ilmu bi fardiyatiha wa la ya'taqida fardon min furudiha sunnatan wajtinabul mubtilati. Al ahdasu isnani aswaruhu akbaru wal aswaru ma aujabal wudu'ah wal akbaru ma aujabal ghuslah. Al auratu arba'un, auratul rajuli mutlaqan wal amati fis sholati ma baina surrati war rubbati wa auratul hurri fis sholati jami'u badaniha ma siwal wajhi wal kaffaini wa auratul hurri wal amati wal auratul hurrati wal amati indal ajanibi jami'ul badani wa inda maharimiha wan nisa'i ma baina surrati war rubbati. Pasal ini menjelaskan tentang syarat-syaratnya sholat ada 8. Yang pertama taharatul hadasaini, bersih atau suci dari dua hadas, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Wa taharatu anin najasati, yaitu bersih atau suci dari najis, fis saubi yang ada di baju, wal badani yang ada di badan, fis saubi yang ada di baju, wal badani yang ada di badan, wal makani yang ada di tempat. Jadi baju yang digunakan sholat, kemudian badannya dan tempat yang digunakan sholat harus suci. Kemudian yang kelima wasatrul aurati, menutupi aurat. Yang keenam wastiqbalul kiblati, menghadap kiblat. Yang nomor 7 wadukhulul waqti, harus masuk waktu. Yang terakhir wal ilmi bi fardiyatiha, yang ke-8 yaitu harus tahu dengan kefarduannya sholat. Maksudnya mungkin di sini rukun-rukun dari sholat, dan juga mana sholat yang fardu, mana sholat yang wajib, mana sholat yang sunat. Jadi harus tahu bahwa itu memang sholat fardu, bahwa subuh itu memang sholat fardu, asar itu sholat fardu, isya, maghrib, zuhur itu semua sholat wajib, sholat fardu. Dan juga tahu rukun-rukunnya, mana yang wajib, mana yang tidak wajib. Wa alla ya'taqidah fardon min furudiha sunnatan, dan harus tidak meniktikatkan atau meyakinkan kefarduan dari fardu-fardunya sholat itu adalah hal yang sunat. Jadi tidak boleh meyakini, syarat-syaratnya harus tahu lah intinya, milah mana yang sunat, mana yang wajib. Kalau tidak boleh meyakini hal-hal pekerjaan yang sunat diyakini wajib atau fardu, atau sebaliknya pekerjaan fardu diyakini sunat. Contohnya seperti baca Fatihah dan baca surah. Baca Fatihah itu wajib, fardu. Sedangkan baca surah setelah baca Fatihah itu sunat. Nah itu harus tahu mana yang sunat, mana yang fardu. Jangan sampai terbalik. Fatihah disangka sunat, baca surat setelah Fatihah disangka wajib. Nah seperti itu contohnya. Kalau tidak bisa tahu memilah mana yang wajib, mana yang sunat. Wajtinabul mubtilati, dan yang terakhir menjauhi perkara yang membatalkan. Saya hitung lagi ya dari awal. Yang pertama suci dari dua hadas, suci dari najis di baju, badan, dan tempat. Ini mungkin jadi satu ya. Kemudian menutup aurat. Yang ketiga, yang keempat menghadap kiblat. Yang kelima masuk waktu. Yang keenam tahu dengan kefarduannya. Yang ketujuh tidak meyakini suatu fardu itu hal pekerjaan sunat. Yang terakhir yang 8 adalah menjauhi perkara-perkara yang membatalkan sholat. Itu syarat-syaratnya sholat ada 8. Jadi saya ulangi lagi. Yang pertama harus suci dari dua najis. Nah di sini keterangannya dari dua hadas. Di sini ada keterangannya al ahdasusnani, bahwa hadas itu ada dua macam, aswaruhu akbaru. Ada hadas besar, ada hadas kecil, ada hadas besar. Fal aswaruh ma aujabal wudu'ah.
Hadas kecil itu adalah hadas yang menyebabkan atau yang mewajibkan orang untuk berwudu ketika mau melakukan hal-hal yang wajib atau hal-hal yang harus mempunyai wudu. Wal akbaru yang kedua adalah hadas besar. Hadas besar itu ma'aujabal ghuslah, yaitu sesuatu yang mewajibkan seseorang mandi besar. Adus seperti keluar sperma, berhubungan intim, haid, nifas, wiladah, dan maut mungkin ya. Bisa direfresh kembali ke keterangan yang sebelumnya tentang hadas-hadas yang diwajibkan mandi. Yang berikutnya adalah aurat. Jadi di sini dijelaskan tadi di antara syaratnya adalah wasatrul aurat. Jadi yang pertama suci dari dua hadas, suci dari najis. Yang ketiga menutup aurat. Menutup aurat di sini al auratu arbaun. Aurat itu dibagi menjadi 4. Yang pertama auratul rajuli mutlaqon wal amati fis shalah. Yaitu auratnya seorang laki-laki yang mutlak, artinya orang laki-laki bebas, mau di mana saja ya. Wal amati fis shalat. Mutlaqon di sini maksudnya di luar salat dan di dalam salat. Jadi kalau laki-laki baik di dalam salat atau di luar salat, serta amat itu budak perempuan zaman dulu ya. Kalau dalam salatnya itu adalah ma bainas surrah war rugbah, yaitu sesuatu yang ada antara pusar dan dengkul. Jadi kalau seorang budak perempuan sholat itu boleh menutupi kalau memang tidak ada baju ini ya. Ini minimal, bukan berarti dianjurkan, tapi ini minimal. Kalau tidak punya pakaian ya bainas surrah war rugbah, yaitu antara pusar dan lutut. Itu budak perempuan dalam sholat. Dan juga orang laki-laki. Jadi orang laki-laki itu auratnya adalah antara pusar dan lutut, baik itu dalam waktu sholat ataupun di luar sholat. Itu kalau laki-laki. Kalau yang amat atau budak perempuan tadi itu hanya khusus waktu sholat saja. Terus berikutnya wa auratul hurrati, yaitu auratnya seorang perempuan merdeka, bukan budak. Di sholat, dalam sholat adalah jami'u badaniha ma siwal wajhi wal kaffaini, yaitu semua sekujur tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Itu yang kedua. Itu kalau perempuan biasa ya. Terus yang ketiga di sini wa auratul hurrati wal amati indal ajanibi. Sedangkan auratnya orang perempuan biasa dan budak perempuan di sampingnya orang-orang laki-laki yang bukan mahram adalah jami'ul badani. Yaitu adalah di samping semua sekujur tubuh itu adalah aurat. Terus yang keempat inda maharimiha. Kalau ada di sampingnya mahram, laki-laki yang sama mahram, wanisa dan juga perempuan lain, ma bainas surrah war rugbah, yaitu antara pusar dan dengkul. Itulah macam-macam 4 aurat. Jadi sekali lagi 4 aurat. Yang pertama laki-laki itu umum, di luar sholat, di dalam sholat sama saja, yaitu antara pusar dan lutut. Begitu juga seorang budak perempuan yang sholat itu antara pusar dan lutut, itu kalau sholat. Yang kedua auratnya perempuan biasa, perempuan merdeka, kalau dalam sholat itu adalah semua badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Yang ketiga adalah auratnya perempuan biasa, perempuan merdeka dan perempuan budak ketika ada di depan orang laki-laki lain, bukan mahram. Itu sekujur badan semua. Dan yang terakhir adalah ketika ada di depan mahram atau orang perempuan lain, maka perempuannya biasa ataupun budak perempuan itu auratnya adalah bainas surrah war rugbah, antara pusar dan lutut. Sekarang kita akan makna Jawa dan Madura secara singkat. Faslun. Utawi iki ku fasal surutus sholati, utawi pira-pira syarat salat samaniyatun iku ana 8. Taharatul hadasaini siji suci saking hadas loro, wa taharatu anin najasati lan suci saking najis fisawing dalam dodot wal badani lan badan wal makani lan enggonan. Wa satrul aurati lan nutupi aurat, wastiqbalul kiblati lan ngadhep kiblat, wa dukhulul waqti lan mancingi waktu, wal ilmul ban lan weruh bi fardiyatiha kelawan kefarduane salat. Wala ya tagidalan yang ora nikatake sapa wong fardhan ing siji fardu min furudiha saking pira-pira fardhu salat sunatan ing sunat. Wajitinabul mubtilati lan ngedohi pira-pira perkara kang batalake salat. Al ahdasu utawi pira-pira hadas isnani iku ana loro, asqaru siji cilik wa akbaru lan gedhe.
Wal aswar utawi hadas cilik ma iku barang aujaba kang wajibaken apa ma al wudu ing wudu. Wal akbar utawi hadas gede ma iku perkara aujaba kang wajibaken apa ma al ghusla ing adus. Al auratu utawi pira-pira aurat arbaun iku ana papat macem. Auratul rajuli siji aurate wong lanang mutlakon hale mutlak wal amatilan wong budak amat budak wedok fi sholating dalam salat ma iku perkara baina surati kang tetep ing dalem antarané udul baru batilan dengkul wa auratul hurrati lan aurati wong wedok merdeka fi sholat ing dalam salat jami badaniha iku sakabehane badani hurrah masyil wajhi saliyane wajah wal kafaini lan epek-epek loro. Wa auratul hurrati utawi aurati wong wadon merdeka wal amati lan budak wadon indal ajanibi ing dalem pira-pira sandingi wong liya wong lanang liya jamiul abadani iku sakabehane badan wa indama harimiha lan ing dalem sandingi pira-pira mahrami amat lan hurrah wan nisa lan wong wedok pira-pira wong wedok weneh ma iku perkara bainah kang tetep ing dalem antarane surah udul warubati lan dengkul. Faslun tining panika fasal surutus sholati tining pan samanapan syarat salat samaniyatun panika belu taharatul hadasa ini yakni sucih dari dua hadas wa taharah ban sucih anil najasati dari najis bisa ing dalam kelambi wal badani ban badan wal makani ban tempat wa satrul aurati ban nutupi aurat istiqbalul qiblat ban ngadep kiblat wa dukhulil waqti ban masuk wektu wa ilmuh ban oning bi fardiyatiha kelawan kafarduan salat wa la ya'taqida ban kodu tak nikataki masyarakat orang fardun ndak situng fardu min furudiha dari panapan farduna salat sunatan ndak kesunatan wajadina bul mubtilati ban ajawi perkara-perkara sahabat lagi salat al ahdasu tining banyakna epon hadas isnani panikah dua aswaru engki panikah hadas kene wa akbaru ban hadas raja wal aswaru tining hadas kene ma panikah perkara au jabas wajibaki menapa ma al wudu ada wudu wal akbaru tining hadas raja ma panika perkara au jaba semajibaki menapa ma al wasrada adus al auratu tining banyak epon pan semenapan aurat arbaon panika berdempak auratu rajuli engki panika aurat orang laki mutlakon hale mutlak wal amati ban budak ban aurata orang bini amat fi sholati ing dalam salat ma panika bareng bainah kang tetep menapa ma sholati ing dalam antar ma baina sholati panika bareng baina sholati kang tetep ing dalam antarana bujul warubah ban taat wa auratul ruhul tining aurat ring bini merdeka fi salat ing dalam salat jami badaniha panika sadayana badanah hurrah masih wal wajhi selainah raih wal kafaini ban telapak tanang dua wa auratul hurrati tining aurat ring bini merdeka wal amati ban orang bini amat indal ajanibi ing dalam antarana orang laki lain bani mahramah jamiul badani panika sadayana badan wa inda maharimihima ban ing dalem antarana mahrama amat ban hurrah wan nisa ibn pan semal pan ring bini lain ma menika bareng baina surati saya tetap ing dalem antarana bujul warung bati ban demikian makna dan keterangan dari keterangan hari ini. Bila ada yang benar bahwa minallah, kalau ada yang salah bahwa min nafsi wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.